Kami baik sama kau. Kami cinta kau. Tapi kau tak cinta aku. Pemilu akhirnya usai. Hasil quick count menunjukkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, sukses melenggang ke istana dalam satu putaran dengan perolehan suara nyaris 60%. Itu berarti lebih kurang ada hampir 2/3 masyarakat Indonesia mengantarkan ex-komandan Kopassus tersebut ke kursi RI 1. Namun sisanya tentu masih ada yang skeptis. Apa beliau bisa mengantarkan Indonesia ke kancah internasional sebagai pemeran utama? Atau cuma jadi penonton dan mengikuti arus? Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies, dear colleagues, today I'm wearing a traditional fabric from East Nusa Tenggara, Indonesia. Well, haters gonna hate. Kenyataannya, bahkan sebelum beliau menjadi pemenang Pilpres versi quick count, namanya telah acap kali menjadi buah bibir setelah beraksi di dunia internasional. Paling hangat adalah ketika dirinya menyambut kedatangan Duta Besar Palestina. Dalam pertemuan itu, Prabowo mewakili Indonesia menyampaikan rasa simpati terdalam dan solidaritas kepada rakyat Palestina dalam masa-masa sulit yang dialami hingga sekarang. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyempatkan untuk membahas tawaran kapal rumah sakit yang akan dikirim ke Palestina. Gak cuma itu aja, Prabowo juga menawarkan bantuan rumah sakit TNI untuk pasien-pasien dari Palestina yang sistem kesehatannya tengah kritis. Tentu mendengar hal tersebut, Duta Besar Palestina sangat senang dan sangat menghargai bantuan yang ditawarkan Indonesia kepada mereka. Prabowo juga cukup terang-terangan dalam memihak di Palestina. Pasalnya, pada saat dirinya diwawancara oleh media asing, Prabowo secara belak-belakan mengutarakan pandangannya mengenai konflik yang terjadi di Timur Tengah. Prabowo mengatakan jika konflik antara kedua negara tersebut harus dihentikan. Apalagi puluhan ribu orang yang kebanyakan warga sipil sudah menjadi korban. Bahkan Menteri Pertahanan RI tersebut mengatakan jika sejarah menunjukkan tak akan ada perdamaian selama tanah Palestina bebas dari pendudukan Israel. Menurutnya, akar masalah konflik Israel-Palestina merupakan masalah pendudukan tanah. Gak cuman omong kosong doang, beliau juga rela keluar uang pribadi sebesar 5 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan di jalur Gaza dan daerah sekitar yang terdampak. Bukan cuma soal konflik yang memang menjadi makanan sehari-hari seorang perwira. Ex-menantu Presiden Soeharto ini juga bisa bicara banyak soal perdagangan internasional. Seperti yang diketahui, Uni Eropa sempat dalam tanda kutip memboikot produk kelapa sawit. Padahal Indonesia adalah eksportir terbesar kelapa sawit di dunia. Boikot itu secara nggak langsung juga menyenggol negeri kita tercinta. Menanggapi hal itu, Prabowo dengan lantang menantang Uni Eropa. Ia bersyukur apabila Perserikatan Negara-Negara di benua biru tersebut enggan membeli kelapa sawit dari Indonesia. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM. Beliau dengan tegas mengutarakan kalau minyak sawit akan menjadi komoditi yang digunakan sendiri di dalam negeri bahkan tanpa ada pembelian berkilo-kilo ton dari Eropa. Pihak Uni Eropa menyebutkan isu deforestasi sebagai alasan mengapa sawit harus diredam peredarannya. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sukses menekan laju deforestasi hingga 75%. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo tersebut membakar semangat massa dengan orasinya yang menyebutkan Indonesia akan berdiri di kaki sendiri dengan mengandalkan bahan bakar biodiesel yang dibuat dalam negeri serta berbahan baku kelapa sawit. Kami baik sama kau. Kami cinta kau. Tapi kau tak cinta aku. Biodiesel sendiri menjadi komoditas yang menjanjikan di Indonesia. Presiden Jokowi bahkan telah meresmikan salah satu pabrik dengan kapasitas tertinggi di Indonesia. Diprediksi melalui swaproduksi biodiesel tersebut akan menghemat devisa sebesar 56 triliun rupiah. Keren juga ya, pantas aja nggak peduli Eropa mau beli atau enggak. Bukan cuma soal itu, Prabowo juga sempat tegang-tegangan dengan perwakilan Jerman pada ajang International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue. Saat itu, Prabowo dicecar atas resolusi gencatan senjata yang diajukan Indonesia
atas konflik antara Rusia dan Ukraina. Perwakilan Jerman itu dengan tendensi sebagai anggota NATO yang artinya terafiliasi dengan Ukraina, mengatakan bahwa kedaulatan negara berbendera biru kuning akan hilang jika resolusi tersebut dijalankan. Tanpa babi bu, Prabowo langsung memberi alasan menohok pertanyaan dari perwakilan asal Jerman tersebut. Ia menganggap negara-negara Eropa menutup mata dengan konflik-konflik lain di belahan dunia terpisah. Seolah-olah Ukraina adalah negara yang paling tersakiti di dunia atas ancaman pertahanan yang dilakukan oleh Rusia. Padahal menurut Prabowo, negara-negara Asia telah berpengalaman menjadi korban dalam konflik seperti ini. Contohnya adalah Vietnam, Kamboja, bahkan Indonesia sendiri. Itu pun belum termasuk negara-negara Timur Tengah yang kian hari kian menderita. Kalau presiden kita tegas begini sih, posisi Indonesia akan semakin kuat di kancah politik internasional. Alumni Force Break ini bukan hanya kuat secara aspek psikologis seperti perdebatan-perdebatan tadi. Kabar yang beredar, Prabowo menguasai 4 bahasa yang secara aspek teknis tentu bisa membantu urusan diplomasi antar dua negara. Salah satunya adalah berbahasa Perancis yang ia gunakan saat menerima kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis 2 tahun silam. Kala itu, berkat diplomasi panjang dan ketat antara kedua belah pihak, Kementerian Pertahanan yang dipimpin berhasil memboyong 6 jet tempur Dassault Rafale sebagai awal dari kontrak pembelian sebanyak 42 unit yang harga per unitnya di kisaran 1,2 hingga 1,3 triliun rupiah. Jet ini dibekali 1 buah senjata mesin berkaliber 30 mm yang bisa menghujam peluru ke area target. Terlebih lagi, para awak juga disediakan 3 jenis rudal untuk sasaran target di udara, seperti rudal Mika, Magic 2, dan juga MBDA Meteor. Nah, untuk target yang berada di atas tanah, para pilot bisa menggunakan berbagai macam jenis rudal untuk mengirimkan musuh ke sang pencipta. Cuman harus disayangkan karena jenis rudalnya hanya itu saja. Padahal Rafale masih bisa disisipkan sebuah rudal untuk target kapal atau bisa juga untuk membawa berbagai jenis bom. Tapi berkat keunggulan fiturnya yang bisa menyerupai jet siluman, kelemahan itu menjadi termaafkan. Soalnya berkat bahan komposit dan juga cat anti radarnya, membuat radar kesulitan untuk melacak jet buatan Perancis ini. Hebatnya lagi, jet ini sudah menggunakan sistem navigasi yang cukup modern di kelasnya, sehingga penampakan navigasi di layar monitornya cukup detail. Bukan hanya dengan Perancis, beliau juga akrab dengan negara-negara lain yang punya kekuatan besar. Dalam satu kesempatan wawancara, beliau menegaskan bahwa Indonesia akan selalu memegang prinsip bebas aktif dan tidak akan terlalu memihak pada satu kubu tertentu, entah itu blok barat maupun timur. Ia berjanji akan menghormati 3 kekuatan besar saat ini, masing-masing Rusia, China, dan Amerika Serikat. Selain itu, hubungan baik yang selama ini terbentuk juga harus tetap dipelihara. Selesai? Tentu enggak. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Tengku Reza Shah memandang Prabowo berpotensi meningkatkan daya saing sehingga Indonesia menjadi qualified regional power. Menurutnya, Prabowo juga berpotensi menjadikan Republik Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang atas rivalitas global Amerika-China dengan cara melibatkan dukungan psikologis ASEAN, OKI, dan GNB. Media asing The Straits Times yang bermarkas di Singapura juga mengamini hal serupa. Artikel tersebut menyoroti bagaimana Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap menguntungkan bagi hubungan Singapura-Indonesia. Sebelum kampanye presidensialnya, Prabowo menerima penghargaan militer tertinggi di Singapura yang menandakan kedekatan hubungannya dengan negara tersebut. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya dalam meratifikasi Perjanjian Kerjasama Pertahanan tahun 2022 yang memperkuat hubungan keamanan kedua negara. Analisis menunjukkan bahwa Prabowo sering mengunjungi Singapura dan berinteraksi dengan pemimpinnya, menunjukkan hubungan yang akrab. Kedua negara diharapkan tidak hanya memperkuat kerjasama militer, tetapi juga memperluas hubungan di bidang lain. Prabowo sebagai presiden diperkirakan akan mendorong kolaborasi lebih erat antara lembaga pertahanan kedua negara dan memainkan peran aktif dalam tatanan regional.